Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sudah sering-sering, tapi belum terkabul. Sudah melakukan berbagai riadoh, tata cara, atau berjenis-jenis amalan, tapi apa yang diharapkan belum juga terwujud. Jangan berputus asa. Dirimu bukan anak kesayangan Tuhan. Kamu itu siapa? Bagaimana mungkin Allah Tuhan akan mempercepat pengabulan terhadap cita-citamu? Kamu sendiri waktu diseru dengan panggilan azan untuk menghadapnya, kamu berlambat-lambat memenuhi seruan itu. Bagaimana mungkin dirimu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah kalau selama ini pengabdianmu kepada Allah biasa-biasa saja? Tidak ada yang luar biasa. Bersedekah masih 2,5% sesuai anjuran, tidak 90% misalnya. Selesai sholat berzikir 33 kali sesuai dengan yang dianjurkan. Berapa banyak orang yang memenuhi anjuran itu? Biasa saja. Kamu biasa saja seperti amalan orang lain. Tapi bagaimana kalau kamu berzikir 1000 kali? Bukan untuk kepentinganmu sendiri, tapi betul-betul karena Allah. Itu baru namanya luar biasa. Allah menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku kabulkan. Tapi kapan mengabulkannya? Oke, Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Allah tahu kapan waktu yang tepat, saat yang tepat untuk kita memperoleh yang diharapkan. Tapi mau sampai kapan? Jangan-jangan kalau doa lambat terkabulnya gara-gara kita nggak punya jalurnya. Sebagai contoh, orang pengen kerja di bank, walau sekedar jadi tukang sapu, nggak diterima karena memang sedang nggak ada lowongan. Coba kalau kita punya kenalan yang orang penting di bank itu, orang yang punya posisi bos di bank itu. Nah, ini bisa jadi jalurnya, jalur cepat dapat pekerjaan. Jalan tol, nggak perlu nunggu ada lowongan. Jalur akses, halo, perlu pulsa, perlu kuota. Nggak cuma punya HP doang, jalurnya harus ada. Jalur akses 3G, 4G, 5G. Ini ada 3 jalur langit. Silakan periksa banyak kitab, tanya ke banyak ulama. Selalu 3 ini nggak pernah ketinggalan. 3 hal inilah yang saya sebut sebagai jalur langit untuk mempercepat atau akses terkabulnya suatu harapan, terkabulnya suatu doa. 3 jalur langit. Pertama, sholat fardu 5 waktu. Tiang agama, coy. Mau bikin bangunan apapun, kalau tiangnya nggak ada, ambruk itu bangunan. Sholat yang benar, tepat waktu, nggak diulur-ulur. Tepat pelaksanaan, nggak bolong-bolong, kadang ada, kadang tidak. Tepat guna, khusyuk. Tepat sasaran, niat yang benar. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Sholat dijaga, terutama sholat wajib, sholat fardu, sholat yang tidak boleh ditinggal. Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau ada 2 anak, anak satu disuruh suka dablek, anak yang kedua disuruh selalu patuh. Di saat dua-duanya minta handphone, kita lebih suka ngabulkan ke anak yang mana? Anak yang kalau disuruh selalu patuh. Itu pun ada syaratnya. Kau masih anak-anak, belum pantas diberi iPhone. Tapi kalau kamu naik kelas dengan nilai tinggi di sekolah, papa janji, barulah kamu dikasih hadiah ponsel yang gambar apel. Kalau kamu masih begini begitu saja, belum boleh. Kamu dikasih apelnya saja. Nah, makan apel ini enak, nggak keroak. Kapan-kapan baru kamu dikasih apel yang keroak itu. Jadi orang yang patuh lebih diperhatikan oleh Allah daripada orang yang bandel. Kalau kamu pengen jadi orang kaya,
Allah itu maha mengayakan, al-mughni, maha menjadikan kaya. Tanyakan ke dirimu sendiri, pantas atau enggak kalau kamu dijadikan Allah sebagai orang kaya? Pantas apa enggak kamu jadi orang kaya? Jadikan dulu dirimu sebagai orang yang pantas. Jalur langit yang kedua, istighfar. Minta ampun kepada Allah, minta ampun. Apa kamu mengira dirimu sudah suci? Quran surah An-Najm ayat 32. Wallahu a'lamu bikum ansya'akum minal ardi wa is antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqwa. Dia, Allah, lebih mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa orang yang betul-betul bertakwa. Istighfar ya, istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Allahumma kfirli rabbik firli. Dan segala permohonan-permohonan ampun dengan macam-macam lapas. Mau mengisi botol dengan air, buka dulu tutupnya supaya air bisa masuk. Istighfar, permohonan ampun, menjadi pembuka rezeki yang selama ini tertutup. Gara-gara apa? Gara-gara dosamu yang belum ditebus. Jadi zikirmu selama ini, amalanmu selama ini, buat kaparat dulu, kaparot. Biar jadi penebus terlebih dahulu, penebus terhadap dosa-dosamu di masa lalu selama ini yang sering tidak disadari. Istighfar, jalur langit yang kedua untuk mengkabulkan doa. Man laziman istighfar qad ja'alallahu likulli dikin mahroja wa likulli hamin pahroja warzuqhu min haitsu la yatasib. Barang siapa yang sering membiasakan istighfar, maka Allah akan memberi solusi dari semua masalah hidupnya dan diberi kabar gembira saat ia merasa susah, dan akan diberi ia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Itu kata sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dan yang ketiga, jalur langit paling cepat untuk mengabulkan doa adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Maka kalau kita mencintai apa yang dicintai Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Apabila Allah cinta kepada kita, maka apa yang kita minta akan Allah beri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.